Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Keduanya diwajibkan untuk saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Jika istri memiliki kewajiban terhadap suami, maka suami juga memiliki kewajiban terhadap istri. Banyak hal yang luput dari pandangan suami karena merasa jika sudah menjalankan kewajibannya dengan cara memberi nafkah keluarga. Padahal ada hal-hal lain yang seringkali terabaikan dan dapat mengundang murka Allah. Sebagai suami, kita harus menyadari sejak sekarang agar rumah tangga yang dijalani bersama istri mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir dari beberapa sumber, kami telah merangkum 9 dosa besar suami terhadap istri yang wajib kita ketahui agar terhindar dari murka Allah. Salah satunya sering terjadi. 1. Tidak mengajarkan ilmu agama. Menurut Buya Yahya, apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatannya tersebut adalah dosa. Namun hal lain, apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." 2. Tidak merasa cemburu. Cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta. Sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak memiliki rasa cemburu apabila istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai Hasan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa dayus adalah lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya atau suami, dan dia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. 3. Tidak memberi nafkah. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu dapat mengundang murka Allah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah bersabda, "Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. 4. Membiarkan istri menafkahi suami. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzur syar'i atau yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri. Maka suami tersebut tergolong ke dalam orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban kepada istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "Kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu atau istrinya dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberi kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut." Artinya, berdasarkan landasan hukum yang datang langsung dari Allah, nafkah merupakan kewajiban bagi suami. 5. Membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengan suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan. Karena teman hidupnya tak lagi mendapat kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apabila jika istri adalah seorang yang beriman, sebagaimana bunyi hadis berikut. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istri yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Tidak membantu pekerjaan rumah tangga.
Tidak sedikit suami yang tidak membantu pekerjaan rumah tangga setelah mereka merasa telah melaksanakan kewajiban bekerja di luar rumah. Selain itu, para suami biasanya berpandangan bahwa istrilah yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Padahal, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menyebarkan aib istri. Membeberkan kondisi sang istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Ringan tangan. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Namun dilarang bagi suami memperlakukan istrinya dengan cara memukulnya dengan kasar bahkan hingga terluka. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 9. Bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Jika suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek dan tidak peduli, maka hal itu bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat yang beriman, itulah 9 hal dosa besar suami terhadap istri. Semoga menjadi ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya. Akan tetapi, tahukah kamu hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Jika diperhatikan, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laid Asmarakandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah memang tidak bertulang dan mulutmu harimaumu merupakan istilah-istilah yang sering didengar. Maka yang ingin disampaikan dari kedua istilah tadi intinya sama, ialah keutamaan menjaga lisan
atau perkataan merupakan yang harus dilakukan semua orang, sebab hanya dengan perkataan perang dapat terjadi. Karena pentingnya untuk terus menjaga setiap kata yang terucap, Islam pun membahas tentang bagaimana setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Bahkan Islam menganjurkan untuk berkata-kata yang baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar orang masuk neraka? Nabi menjawab, karena lidah dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tetap istiqomah untuk menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik-baik saja. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.